Selamat pagi buat seluruh jemaat yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur bagimu atas segala cinta kasih Tuhan dalam hidup kami di sepanjang satu malam. Tuhan memberikan kepada kami hari yang baru untuk kami pakai melakukan semua kegiatan kami di sepanjang satu hari ini. Karena itu Bapa, berangkatkanlah kami melalui firman-Mu supaya kami bersama-sama dengan Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 tertulis di kitab Lukas 21 ayat 27. Demikian firman Tuhan kami akan bacakan untuk kita. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata berjaga-jaga sering kita dengar. Ketika ada kata berjaga-jaga, pasti kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan juga tenaga kita, mempersiapkan juga pikiran kita. Karena dengan berjaga-jaga, kita mampu mewaspadai apa yang terjadi di tengah-tengah hidup. Dan itu juga yang disampaikan dalam Injil Lukas 21 ini. Kedatangan Yesus Kristus digambarkan sebagai suatu yang sangat mengerikan. Sampai-sampai manusia akan menghadapi kematian, manusia juga akan menghadapi ketakutan, manusia juga menghadapi kecemasan, dan juga menghadapi kebimbangan. Atas apa yang menimpa dunia ini. Karena itu kalau kita baca dari ayat 26 sampai ayat 29 sebelum ayat 27 ini dikatakan supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Ketika ada ungkapan kata berjaga-jaga dan berdoa di tengah-tengah hidup kita, maka kita harus mawas diri. Ketika kita boleh menggambarkan pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia. Ketika itu juga kita diajak untuk berjaga-jaga karena kedatangannya akan mengerikan. Karena kedatangannya akan menakutkan. Karena kedatangannya membuat cemas dan mungkin membuat bingung. Tetapi ketika kita berjaga-jaga dan berdoa, maka kita akan tetap menerima kasih sayang Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika kita boleh berjalan di tengah-tengah kehidupan kita, itu juga yang diharapkan oleh firman Tuhan ini, supaya kita bergegas, supaya kita bangkit, supaya kita boleh menghadapkan wajah kita, sebab penyelamat kita sudah dekat, yaitu Yesus Kristus yang kita rayakan di masa-masa Advent ini. Dia akan memperlihatkan kemuliaannya di tengah-tengah hidup kita, karena kita sudah berjaga-jaga, karena kita sudah berdoa menanti kedatangannya di tengah-tengah hidup kita. Tidak ada lagi yang cemas, tidak ada lagi yang takut, tidak ada lagi yang bimbang, dan tidak ada lagi yang ragu-ragu, karena sudah berjaga-jaga dan berdoa. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 28 juga dikatakan orang yang bangkit adalah orang-orang yang hidup dalam pengharapan. Pengharapan akan iman untuk menyambut kedatangan Tuhan. Orang-orang yang sudah mempersiapkan dirinya di tengah-tengah kehidupannya, tidak lagi cemas, tidak lagi takut, tidak ada lagi kebimbangan, karena dia sudah berjaga-jaga dan dia tetap berdoa. Karena itu segala sesuatu yang kita kerjakan ketika kita boleh berjaga-jaga, ketika kita boleh berdoa, maka kita sudah
menantikan dengan sukacita akan kedatangan Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang tahu. Karena itu dalam Injil Lukas ini kita diajak untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya tetap berkenan di dalam Tuhan akan kedatangannya. Supaya kita juga berkenan di hati Tuhan akan segala sesuatu yang kita pergumulkan di tengah-tengah hidup kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab dengan berjaga-jaga dan berdoa hidup kita tenang, jauh dari kebimbangan, jauh dari keraguan-raguan. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita supaya kita tetap berjaga-jaga dan tetap kita berdoa memohon kepada Tuhan akan apa yang terjadi di dalam dunia ini, akan apa yang terjadi yang akan kita hadapi ketika kita sudah berjaga-jaga dan berdoa, maka hidup kita aman dan tentram. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun pergumulan, apapun persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, maka hati kita akan lega. Ketika kita sudah berjaga-jaga dari banyaknya tantangan, rintangan, atau banyaknya akan persoalan yang kita hadapi, ketika kita sudah berjaga-jaga, maka pada saat itu kita akan jauh lebih tenang di tengah-tengah hidup kita. Kita mencari ketenangan hanya di dalam Tuhan. Kita mencari keselamatan hanya di dalam Tuhan. Karena itu marilah kita berseru dan marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya hidup kita tentram, supaya hidup kita nyaman. Kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Pada hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kedatangan-Mu akan membuat kami berjaga-jaga dan berdoa. Karena itu ya Bapa di surga, ketika kami boleh berjaga-jaga dan berdoa, maka hidup kami akan selamat. Tidak ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi kecemasan, dan tidak ada lagi ketakutan. Karena Tuhan sudah mempersiapkan kami dengan kata berjaga-jaga dan berdoa. Karena itu ya Bapa di surga, Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, supaya segala penderitaan, apapun yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini, kami sudah berjaga-jaga dan berdoa. Engkau izinkan kami untuk menghadapi segala yang terjadi di tengah-tengah hidup kami. Tapi ada Allah, ada Tuhan kami yang menguatkan kami dari segala penderitaan, dari segala persoalan hidup. Lindungilah kami Bapa. Lindungi seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan mereka di sepanjang satu hari ini. Kuat kuasa-Mu yang menyertai mereka dalam segala persoalan mereka. Biarlah Tuhan memberikan kepada mereka sukacita melewati hari-hari, secara khusus untuk melewati tahun 2021 ini. Tuhan memberi kepada kami kesehatan, sertai kami Bapa. Biarlah Tuhan yang menyertai kami juga di sepanjang satu hari, ketika Tuhan menitipkan segala pekerjaan yang kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Terberkatilah seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar doa kami, dan Tuhan akan mengampuni kami karena kasih sayang-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Terpuji Engkau, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi.